Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas retorika dakwah yang berjudul Pentingnya Jujur bagi Umat Muslim. Islam adalah agama yang mulia. Islam mengajarkan kepada seluruh pengikutnya untuk selalu jujur dalam setiap keadaan. Islam juga mengharamkan sifat dusta dan mencela perbuatan dusta. Oleh karena itu, di dalam banyak ayat dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, Allah dan Rasulnya menjelaskan keharaman dusta. Di antara dalil yang menunjukkan buruknya sifat dusta dan mulianya sifat jujur adalah dalam firman Allah, Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur lagi benar. Begitu pula sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya kalian wajib berlaku jujur. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan atau ketakwaan, dan sesungguhnya ketakwaan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan selalu berusaha untuk jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq atau yang jujur. Kalian harus menjauhi kedustaan. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa, dan sesungguhnya dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Jika seorang senantiasa berdusta dan selalu berusaha untuk berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang khazab atau berdusta. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan yang bunyinya, tanda orang munafik ada 3, yaitu jika dia berbicara dia dusta, jika dia berjanji maka dia mengingkarinya, dan jika ia dipercaya maka dia berkhianat. Dalam Islam terdapat beberapa sifat jujur yang dibedakan berdasarkan penerapan sifat jujur tersebut. Sebagai berikut: 1. Jujur dalam niatnya atau kehendaknya. Artinya, seorang terdorong untuk berbuat sesuatu atau bertindak dengan dorongan dari Allah. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu seseorang yang berkata sesuatu dengan apa yang dia ketahui atau terima. Dia tidak berkata apapun kecuali perkataan tersebut merupakan kejujuran. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seorang yang beramal dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang ada dalam batinnya. Yang keempat, jujur dalam janji. Artinya dia selalu menepati janji yang telah diucapkan kepada manusia. Dia hanya mengucapkan janji yang dia tahu dia bisa menepatinya. Yang kelima, jujur sesuai kenyataan, yang berarti dalam menerapkan kejujuran pada segala hal yang dia alami di hidupnya. Keutamaan orang yang memiliki sifat jujur. Orang yang memiliki sifat jujur akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Orang yang selalu jujur akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Dia akan merasa nyaman dengan kejujuran yang telah dia lakukan. Berbeda halnya dengan orang yang suka berdusta. Hidup mereka tidak akan tenang dan penuh dengan kebimbangan. Orang yang suka berdusta atau berbohong, maka untuk membenarkan kebohongannya, dia akan selalu berbohong, sehingga hidupnya dipenuhi oleh kebohongan. Orang yang seperti ini tidak akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dengan mengerjakan apa-apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan, dan sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan kepada keraguan-raguan atau kebimbangan. Dia akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Seseorang yang jujur di dalam kesehariannya dengan orang lain, maka akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya. Rasulullah SAW menyatakan, yang artinya
Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar atau pilihan. Selama mereka belum berpisah, apabila keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka mereka akan diberkahi di dalam jual beli mereka. Apabila mereka berdusta dan saling menyembunyikan cacat, maka dilenyapkanlah keberkahan dari jual beli mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa keberkahan di dalam jual beli bisa didapatkan dengan kejujuran. Dia akan mendapatkan kesyahidan jika dia memintanya dengan jujur. Menjadi orang yang mati dalam keadaan syahid adalah cita-cita setiap mukmin yang sempurna keimanannya. Keutamaan orang yang mati dalam keadaan jihad sangat besar lagi banyak. Dalil-dalil yang membahas tentang keutamaan mati dalam keadaan syahid disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pada saat sekarang ini, sangat susah untuk bisa menjadi orang yang mati dalam keadaan syahid di medan pertempuran, karena syarat untuk berjihad sangatlah banyak dan tidak sembarangan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan keutamaan jihad untuk orang-orang yang menginginkan mati dalam keadaan syahid. Jika orang tersebut memiliki niat yang ikhlas dan jujur dalam hatinya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid dengan jujur, maka Allah akan menjadikannya berkedudukan seperti orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Surga bagi orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan surga atas kejujuran seorang selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhum ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Allah berkata, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, kejujuran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Itulah keberuntungan yang paling besar. Quran surat Al-Maidah ayat 119. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Yang artinya, barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan nabi-nabi, para siddiqin atau orang-orang yang sangat jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang syaleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran surat An-Nisa ayat 69. Wajibnya menjaga amanah. Di antara bentuk kejujuran pada diri seseorang adalah bisa menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak beramanah, dan tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak memenuhi perjanjian. Orang-orang yang diberikan amanah harus benar-benar menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Cara melatih kejujuran. Untuk mencapai derajat as-siddiq, orang-orang yang jujur tidaklah mudah. Seseorang harus terus melatih dan mempraktikkan kejujuran dalam setiap perkara dan perbuatannya.
Jika kita perhatikan, sifat dusta kebanyakan muncul karena kecintaan seseorang terhadap dunia. Untuk mendapatkan dunia, banyak orang yang berdusta dan melupakan akhirat. Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "In aradta an takuna ma'as sadiqin, fa'alaika bizzahdi fid dunya wal kaffa'an ahlil millah." Yang artinya, apabila engkau ingin bersama orang-orang yang jujur, maka engkau wajib berzuhud terhadap dunia dan menahan diri dari mengikuti orang kafir. Dusta yang diperbolehkan. Hukum asal dusta adalah haram. Seseorang tidak boleh melakukan dalam keadaan apapun. Akan tetapi, ada beberapa tempat di mana seorang muslim boleh berdusta, karena berdusta pada saat itu memiliki maslahat atau kebaikan yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Dusta yang diperbolehkan hanya terdapat pada 3 tempat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya, "Saya tidak menganggap dusta seorang yang mendamaikan di antara manusia. Dia mengatakan perkataan yang dia tidaklah menginginkan kecuali perdamaian. Seseorang yang berkata di dalam perperangan, dan seorang laki-laki yang berbicara kepada istrinya tentang istrinya, dan seorang wanita yang berbicara kepada suaminya tentang suaminya." Begitu pula sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya Nabi SAW memberikan keringanan untuk berdusta di 3 tempat, yaitu ketika berperang, ketika mendamaikan di antara manusia, dan perkataan seorang laki-laki kepada istrinya atau sebaliknya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.